mobil begini nih, dia sadaran ya. Jadi dia ini berbelok ke kanan sehingga ban belakangnya ini ngelindes si cewek. Dugaan pembunuhan. Hakim memutuskan tidak bersalah katanya. Alasan hakim apa? Nggak ada saksi yang ngelihat. Ya kalau ditanya kepada saya, Pak Alvin, kalau menurut Pak Alvin gimana itu? Apakah itu sudah sesuatu yang benar? Ya, kalau menurut saya sih dugaan saya ya, diduga keras. Ini sudah ada kong kali kong di belakangnya teman-teman. Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di Quotient TV. Teman-teman, hari ini saya mau membahas tentang vonis Tanur ya. Teman-teman yang belum mendengar, ini adalah sebuah kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya, di mana ada satu orang terdakwa yang dibebaskan oleh hakim di Pengadilan Negeri ya, dan ini menimbulkan kontroversi teman-teman, karena anaknya ini yang dibebaskan ini, terdakwanya ini adalah anak seorang anggota DPR. Teman-teman, kembali lagi dengan saya, dan seperti yang sudah saya katakan di podcast-podcast sebelumnya, bahwa orang yang bisa mendapatkan keadilan, orang yang bisa menang dalam putusan pengadilan, ya, adalah orang yang memiliki 3 hal, teman-teman. Ya, satu dari 3 hal ini. Satu adalah kekuasaan, kedua adalah uang, dan ketiga adalah viral. Ya, viral. Nah, teman-teman, kalau kita lihat kasus Tanur ini, yang pastinya dia memiliki kekuasaan. Kenapa saya bilang dia memiliki kekuasaan? Bapaknya anggota DPR, jadi otomatis dia punya kenalan, dia punya koneksi banyak di situ teman-teman ya, kekuasaan dia. Kedua, tentu saja dia juga punya uang karena sebagai anggota DPR ini ya teman-teman ya. Nah, makanya dengan 2 hal seperti inilah dia bisa menang di dalam pengadilan ya. Jadi menang di dalam pengadilan bukan berarti di dalam dunia nyata dia benar. Bukan berarti dia benar teman-teman dalam dunia nyata ya. Saya mau bahas sedikit teman-teman ya, dengan sesuai berita yang ada. Saya ceritakan sedikit kronologisnya, tapi teman-teman kalau yang mau tahu lengkapnya, silakan Google aja di situ ya. Beritanya sedang viral teman-teman. Jadi ini ada seorang laki-laki ya, seorang anak muda. Anak mudanya ini anak anggota DPR. Nah, dia ajak pergi pacarnya ke tempat karaoke, temennya katanya ulang tahun di situ. Ya, nah keluar dari tempat karaoke, mereka terlibat sedikit cekcok teman-teman katanya, cekcok. Terus di parkiran mobil, si anggota DPR ini parkir mobil, ceweknya ini duduk sandaran ya, sandaran ke mobil teman-teman, sandaran ke mobil. Nah, si cowok ini udah berapa kali bilang sama dia, masuk, suruh masuk ke mobil. Tapi ceweknya nggak mau masuk ke mobil ya. Nah, ceweknya kesel, cowoknya kesel nih, cowoknya pergi. Nah, ketika pergi, ini kan mobil begini nih, dia sadaran ya. Jadi dia ini berbelok ke kanan, sehingga ban belakangnya ini ngelindes si cewek. Ya, ngelindes cewek, katanya tuh tulang punggungnya, tulangnya ini pada retak ya, pada hancur semua di sini teman-teman ya. Nah, ketika terlindas di situ, dia nggak langsung, dia tadinya awalnya mau melarikan diri informasinya ya, yang didapat, tapi dipanggil sama petugas parkir, akhirnya si cewek itu ditaruh di mobilnya ya, dan mereka tadinya dipikir untuk dibawa ke rumah sakit, tapi ternyata nggak dibawa ke rumah sakit, dibawa kembali ke apartemennya si cewek itu ya. Dan di apartemen si cewek itu tadinya tuh cewek mau ditinggalin, mau ditinggal di apartemen, didiemin aja di situ gitu loh ya. Tapi ketahuan sama petugas security-nya di apartemen itu, ditegur. Akhirnya tadinya dia bilang katanya mau melarikan diri dan pura-pura nggak kenal sama itu cewek, akhirnya dia ngaku bahwa itu adalah temannya dia. Dibawalah sama petugas apartemen itu juga ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit diperiksa, katanya sudah meninggal 30 menit sebelum dibawa ke sana. Ya teman-teman ya. Nah, lalu ditangkap, dia ditahan di polisi.
diproses, ditahan di polisi, di kejaksaan ditahan, di pengadilan disidangkan. Nah, dakwaan yang diberikan kepada jaksa adalah pasal 351 dan pasal 338 pembunuhan, teman-teman ya. 351 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, ayat 3, dan pasal 338 ya, pembunuhan. Nah, teman-teman, tuntutan yang diberikan oleh jaksa adalah 12 tahun dengan tuntutan pasal 338 dugaan pembunuhan. Hakim memutuskan tidak bersalah katanya. Gak bersalah nih si Richard Tanur, harus dibebaskan katanya dia ya. Alasan hakim apa? Gak ada saksi yang melihat. Gak ada saksi yang melihat. Gak ada saksi yang melihat terjadi pembunuhan. Lucu ya teman-teman ya. Kalau kita bilang saksi melihat pembunuhan, banyak pembunuhan yang memang gak ada saksinya. Satu orang datang situ ngebunuh orang lainnya, gak pernah ada saksi teman-teman ya. Tapi itu tidak pernah menjadi alasan dianggap tidak bersalah. Kedua, yang dianggap hakim sebagai itikat baik adalah si Tanur ini katanya mau membawa perempuan itu ke rumah sakit. Padahal kita tahu dari fakta persidangan dan fakta-fakta lapangan bahwa ini cowok tadinya mau kabur. Udah mau kabur, nggak mau bertanggung jawab teman-teman ya. Inilah teman-teman yang saya lihat ya. Dimana kalau teman-teman lihat fakta persidangan bisa ya berbeda dengan asumsi hakim. Nah, ini yang saya sudah pernah bilang sebelum-sebelumnya. Hakim itu nggak boleh dibeli kekuasaan terlalu tinggi, terlalu besar, terlalu banyak. Sama halnya dengan jaksa dan polisi teman-teman ya. Jadi di Indonesia ini kita menganut sistem hukum yang sama dengan Belanda. Di mana hakimlah yang memutuskan bersalah atau tidak. Seharusnya kalau menurut saya kita harus ikut ke common law. Common law ini adalah sistem hukum yang dianut oleh negara-negara seperti Inggris dan Amerika, teman-teman ya. Jadi di sana mereka tuh sistemnya pakai juri. Ada juri 15 orang di situ ya. Nanti orang itu yang dianggap bersalah ini harus meyakinkan nih ke si juri-juri ini dia bersalah atau enggak. Sehingga teman-teman, disinilah menghilangkan satu faktor apa? Kong kali kong. Kedua, menghilangkan faktor suap ya. Karena orang 15 juri ini dipilihnya random. Ya dia nggak tahu dan nggak kenal. Dan selama persidangan 15 orang ini diasingkan, di karantina ya, istilahnya di karantina sampai sidang itu selesai. Dia nggak boleh keluar, di karantina ya. Jadi dia ikutin proses persidangan aja nih teman-teman, sehingga sehingga dia netral ya, nggak bisa dipengaruhi oleh pihak-pihak luar teman-teman ya. Nah di luar negeri seperti itu. Nanti kalau sudah diputuskan bersalah misalnya sama juri, barulah hakim menentukan hukumannya. Kalau dia bersalah kepada pembunuhan maksimal 20 tahun, kira-kira menurut hakim nih mau dikenain berapa lama ya pidananya. Nah itu kalau sistem di luar ya. Jadi kalau menurut saya sistem di Indonesia ini ya bukan hanya nggak sempurna ya, sangat rentan dengan faktor KKN. Apalagi kalau tingkat korupsi kita tinggi seperti ini ya, saya rasa nggak cocok sih kalau kita pakai sistem hakim yang sama di situ. Karena hakim-hakim itu udah pasti dikenal oleh jaksa-jaksanya. Hakim-hakim itu udah pasti dikenal oleh pengacara-pengacaranya. Jadi mereka ini untuk masuk, untuk kong kali kong, untuk nyogok, untuk nyuap itu sangat mudah teman-teman. Ya, berbanding terbalik kalau juri kan pengacaranya nggak kenal, jaksanya juga nggak kenal, hakimnya juga nggak kenal sama jurinya. Ya teman-teman ya, jadi itu satu yang harus dirubah teman-teman ya. Kedua ya, kalau ditanya kepada saya, Pak Alvin, kalau menurut Pak Alvin gimana itu? Apakah itu sudah sesuatu yang benar? Ya, kalau menurut saya sih, dugaan saya ya, diduga keras, ini sudah ada kong kali kong di belakangnya teman-teman. Ya, dugaan saya ada suap menyuap, karena kayak saya tahu di PN Surabaya ini adalah tempat yang paling kotor, yang paling hitam, yang paling rawan teman-teman ya, untuk terjadinya
dugaan suap menyuap ya oleh oknum, teman-teman ya. Jadi oknum-oknumnya itu banyak. Kenapa saya bilang seperti itu, teman-teman? Ya kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya sudah ada beberapa kali sidang di Surabaya dan saya lihat sendiri bagaimana hakim-hakimnya ini brengsek. Ya, oknum hakim-hakim ini brengsek yang saya lihat di sana, teman-teman. Ya, sehingga menurut saya ini sangatlah tidak pas dan sangatlah tidak tepat, teman-teman ya. Nah, berlanjut lagi, teman-teman. Kalau ditanya, lah, kalau ini nggak benar, ya kan? Lalu apa yang dilakukan? Ya, kalau teman-teman lihat di berita, 3 hakim ini langsung sudah diperiksa ya dipanggil sama Bawas MA, dipanggil sama Pengadilan Tinggi dia di situ ya, dan akan diperiksa oleh Komisi Yudisial, dilaporin dia sama lawyernya si korban ya. Lawyer korban ngelaporin hakim ini ke Komisi Yudisial. Jadi akan diperiksa di sana. Tetapi apakah itu akan merubah putusan? Tidak akan merubah putusan. Putusan yang udah ada nggak bisa dirubah, teman-teman. Ya, yang bisa dilakukan adalah si keluarga korban ini mengajukan kasasi melalui jaksa. Jadi jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung ya untuk putusan di kasasi nanti ya. Dan putusan di situ bisa menang bisa kalah, teman-teman. Nah, namun apakah ada sanksi yang bisa dikenakan bagi si hakim? Kalau sanksi pidana tuh nggak ada. Ini terlalu ringan sekali. Makanya saya bilang kita harus buat lagi sebuah peraturan yang dimana kalau kita tahu hakimnya itu ngawur, jelas-jelas ngawur dan jelas-jelas misalnya memutuskan karena terima suap, dia tuh harusnya kena lagi di situ, teman-teman. Ya, harusnya kena pidana tambahan, seharusnya. Karena kenapa? Kalau cuma dibilang sanksi kode etik itu sangatlah mudah. Ya, paling cuma disanksi teguran tertulis atau teguran verbal, selesai. Ya, karena apa? Bukti suap menyuap nggak ada, kecuali dia tertangkap tangan, toh. Nah, ini kan putusan dia yang dirasa nggak menurut keadilan. Sedangkan hakim itu sesuai undang-undang mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk memutus apa aja. Orang bersalah dia bilang nggak bersalah juga boleh. Orang nggak bersalah dia bilang bersalah juga boleh, teman-teman ya. Jadi disinilah dilematisnya kita akan sistem hukum. Kalau tingkat korupsi kita ini rendah, tentu saja berarti kan integritas tinggi. Jadi tentu putusan hakim bagus. Tapi kalau tingkat korupsinya tinggi, ya kita bisa bayangkan putusan hakim itu ya terpengaruh dengan korupsinya itu juga, teman-teman ya. Jadi kalau mereka kan selalu bilangnya, wah buktikan aja, buktikan, tangkap tangan hakimnya atau gimana, kan sulit itu, teman-teman ya. Nah, terlepas dari situ, teman-teman ya, kita lihat apa korelasinya, apa sekarang konsekuensinya yang terjadi. Yang terjadi, Tanur ini sudah dikeluarkan dari tahanan. Info yang beredar setelah keluar dari tahanan, dia langsung pergi ke luar negeri, cus ke luar negeri. Kenapa? Di luar negeri itu sulit untuk ditangkap, sulit untuk ditahan. Ya, banyak penjahat-penjahat yang kabur ke luar negeri, seperti penjahat-penjahat yang 89, penjahat-penjahat Indosuria, ya, Net 89 dan penjahat-penjahat kasus-kasus lain itu seperti Wana Arta, ya, itu pada kabur semua, teman-teman. Kalau kita lihat ya, polisi juga nggak bisa ngapa-ngapain di situ, ya. Mereka cuma bisa jadi oknum aja, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ini sangat saya sayangkan sekali. Kenapa? Ya, hukum di Indonesia kita ini masih belum bisa memberikan rasa keadilan. Ya. Jadi disinilah saya tergerak sebenarnya, teman-teman ya. Banyak sekali kerusakan, ketidakbenaran yang terjadi di Indonesia. Namun, ya, lawyer-lawyer yang mau membenahi pun, lawyer-lawyer yang mau menegakkan keadilan itu dikit, teman-teman ya. Kalau saya boleh ngomong jujur ya, di dunia pengacara saya sendiri pun ini banyak oknum ya, saya ngomong oknum di sini. Oknum pengacara yang kerjanya yang nggak mau negakin keadilan. Menurut mereka negakin keadilan itu buang duit, buang biaya mereka sendiri, buang waktu, nggak ada untungnya, ya. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka lebih suka membela penjahat, ya. Kayak Hotman Paris lebih suka membela Teddy Minahasa,
di situ ya. Lukas lebih senang dia membela Lipo ya, Edi Sindoro ya. Karena apa? Ya orang-orang di sini ada duitnya, Pak. Orang-orang kaya ini, yang koruptor-koruptor ini atau penjahat-penjahat ini punya banyak duit, dibayar, bayarannya gede. Sedangkan kalau membela masyarakat, masyarakat miskin yang di bawah, yang kita ngomong masyarakat menengah ke bawah itu, orang-orang itu nggak punya uang, nggak punya duit. Jadi otomatis mereka kalau memikirkan dari segi material, ya lebih menguntungkan membela penjahat di situ teman-teman ya. Makanya disinilah kita melihat sistem di Indonesia ini, lawyer-lawyer yang dinyatakan beken, dinyatakan senior, dinyatakan kondang ini ternyata adalah lawyer-lawyer yang membela penjahat, lawyer-lawyer membela koruptor teman-teman. Sedangkan lawyer-lawyer yang membela masyarakat namanya biasanya hilang ya. Contoh kayak Tony RM nih. Kita lihat dia berhasil membela Peggy ya kan. Ntar udah selesai juga hilang. Kamarudin misalnya waktu itu ya kan berhasil membela Joshua. Nggak lama juga hilang. Karena kenapa? Ya kan kenapa di situ? Ya dari faktor mereka ini dapat uangnya nggak bisa gede. Karena mereka nggak dapat klien-klien yang berbobot. Yang seperti klien konglomerat, klien-klien sembilan naga, klien-klien penjahat kelas kakap, itu sulit untuk mereka dapatkan teman-teman. Ya. Nah, saya melihat di mana 3 hakim yang sudah memutuskan ini ya, dia nggak merasa ada beban teman-teman, nggak merasa ada beban, dia bodoh amat. Yang penting ya kalau diduga dia udah terima suap ya kan, yang penting gue udah terima duit, gue nggak peduli dah sama nasib itu ya. Di sini saya melihat teman-teman bagaimana moralitas dan integritas ya aparat penegak hukum kita tuh udah mulai merosot ya karena banyaknya oknum-oknum di institusi tersebut teman-teman ya. Itu kita harus akui. Cuma apakah teman-teman atau saudara-saudara pernah membayangkan apabila korban itu adalah anak kita, apabila korban tersebut adalah ibu kita, apabila korban tersebut adalah istri kita, pertanyaannya apakah kita akan diam aja? Ya, pertanyaannya apakah kita akan diam aja? Terus kalau kita sudah jadi korban, meninggal, kita punya anak seperti itu, seperti si Tanur itu, yang Dininya udah meninggal, nama itu cewek Dini ya, Dini udah meninggal, terus apakah hanya diam aja? Apalagi kalau orangnya miskin teman-teman. Di sini saya melihat ya Indonesia ini sekarang ini lagi dalam posisi yang nggak baik teman-teman. Dalam posisi nggak baik. Sudah banyak roh-roh jahat, sudah banyak roh-roh mamon di Indonesia ya, dan pertempuran ini pertempuran yang ya gimana ya kalau mau dibilang ya, sebagian besar ya kekuatannya ada di fungsi mamon tersebut teman-teman ya. Jadi akan sangat sulit orang yang benar-benar ikhlas, orang yang benar-benar murni ya, gak usah jauh-jauh teman-teman. Kayak saya aja ngomong kayak begini nih ya, ngomong bahwa ada oknum di Polri, ada oknum di Jaksa, ada oknum di kehakiman ya. Saya ngomong oknum aja yang nyerang saya banyak. Teman-teman lihat kan minggu lalu ya, ada berapa itu? Ya tiga ormas teman-teman yang mengadakan demo dan buat laporan polisi, dan 2 lawyer senior ya bikin laporan polisi juga ngaduin saya katanya, Lukas sama Junifer Girsang ya. Jadi teman-teman lihat bagaimana sulitnya kita membela masyarakat. Membela masyarakat itu is not a popular thing ya. Kalau di Alkitab benar kita katanya dapat berkat, di Alkitab benar katanya kita dapat bantuan dari Tuhan ya. Tetapi di dalam dunia nyatanya kita ini jadi musuh. Jadi banyak musuh teman-teman. Jadi dapat musuh ya. Itu yang saya alami teman-teman ya. Tiba-tiba forum keluarga besar putra putri Polri ya kan demo saya katanya. Padahal jelas-jelas di podcast saya selalu sebut oknum. Saya sebut oknum. Tapi dia bilangnya saya menyebarkan sara.
Wah, kebencian terhadap Polri agar orang membenci Polri. Mana bisa gue bikin orang benci Polri? Contoh gini deh, ya kan? Kalau lu punya anak, anak itu sayang sama lu, sayang sama bapaknya gitu kan. Terus lu dengan lu ngomong, terus anak itu bisa jadi membenci bapaknya, terus sayang sama lu. Kan kagak, ya. Yang bisa menyebabkan dia benci sama bapaknya, ya nanti perlakuan bapaknya terhadap dia. Kan di situ, sama dengan Polri. Yang bisa menyebabkan masyarakat membenci Polri adalah bila masyarakat melihat kelakuan Polri ini udah berantakan, udah brengsek. Nah, barulah masyarakat bisa membenci Polri di situ, teman-teman. Tapi kalau cuma Alvin ngomong-ngomong doang, nggak bisa. Ya, jadi disinilah kita harus belajar cerdas, kita harus belajar kritis, teman-teman. Jangan mudah digoyangkan. Tapi saya melihat bahwa hal ini berarti merupakan sebuah titik balik di mana berarti perjuangan saya, teman-teman, sudah berhasil menusuk oknum-oknum, ya, mafia-mafia hukum. Karena mafia hukumnya itu udah kelojotan, teman-teman, udah rame-rame serang saya. Berarti apa? Mereka juga pusing, mereka juga bingung dengan keberadaan saya, sehingga mereka mau membungkam saya lagi di sini, teman-teman, ya. Tapi ya gimana, itu resiko seorang pengacara yang baik hati ya seperti itu. Ya, pengacara yang mau membela masyarakat seperti itu, teman-teman, ya. Jadi saya mengingat bagaimana rasul-rasul Tuhan dulu juga ketika pertama kali mereka mau mengajarkan tentang kebaikan, tentang kasih sayang, tentang Kristen di situ, ya. Banyak mereka yang juga dipersekusi. Dimasukin penjara, disiksa di situ, teman-teman, ya. Karena apa? Ajaran yang mereka berikan itu nggak sesuai dengan apa yang sedang terjadi. Karena yang sedang terjadi di lapangan ini adalah kejahatan, teman-teman, ya. Nah, hal yang sama di Indonesia. Kalau di Indonesia ini hal-hal yang banyak terjadi ini adalah kejahatan, ya, dan ada orang yang ngomong terus tentang kejahatan tersebut, ya kan? Otomatis si penjahat-penjahat ini akan bekerja sama dan mengkriminalisasi orang tersebut, teman-teman, ya. Terjadilah apa yang terjadi kepada saya minggu lalu, ya, mulai di demo lah, dibilang ujaran kebencian lah. Mana ada ujaran kebencian? Kalau ujaran kebencian itu kalau kita menghina berdasarkan agama, suku, agama, ras, antar golongan, ya kan? Ini kalau kita ngomong tentang oknum kejaksaan, institusi, itu kita sedang mengkritik, teman-teman. Ketika kita ngomong tentang oknum kepolisian, itu kita sedang mengkritik di situ, ya. Ketika saya bicara tentang kasus timah, yang saya maksud dengan kasus timah ini kita bisa lihat ini banyak sekali ya nggak benarnya. Apa contohnya? Ya teman-teman bisa lihat kok tempat kejaksaan bisa disatronin sama Brimob. Tugas Brimob apa? Ya, tugas Brimob apa? Apa mengintai kejaksaan? Kan tidak, teman-teman, ya. Di situ berarti kita sudah melihat ada oknum Brimob di dalamnya. Itu yang harus diperiksa. Bukannya oknumnya ditangkap, mereka malah bertujuan mau nangkap saya. Yang mengkritik kan lucu, ya. Lucu sekali, teman-teman, ya. Jadi masalahnya di mana melebar ke hal yang lain, ya. Sedangkan inti permasalahan itu sendiri tidak diselesaikan, tidak dibereskan, teman-teman, ya. Tapi ya gitulah Indonesia. Makanya banyak masyarakat takut berbicara tentang ketidakadilan. Banyak orang takut untuk lapor polisi. Banyak orang skeptik tentang polisi-polisi. Banyak orang juga ragu terhadap kejaksaan, teman-teman, ya. Kenapa? Ya jaksa dia mengusut tentang kasus korupsi timah. Oke, benar, bagus, ya. Tapi di dalam pengusutan itu tidak full 100% dan gak beres tuntas, teman-teman. Kenapa saya bilang gak beres tuntas? Ya, sama aja ada perbandingannya kayak kasus judi. Kasus judi online ini yang ditangkap-tangkapin ini sekarang tuh cuma anak buahnya, kroco-kroconya, ya, yang buat rekening, ya, selebgramnya kayak seni kita di situ. Sama kayak ini juga begitu, kayak kasus timah. Kasus timah itu yang ditangkap siapa? Harvey Muiz, perantaranya, makelarnya di situ, dan Helena Lim. Helena Lim siapa? Ya cuma tempat tukar duitnya, tempat cuci uangnya. Tetapi otak yang mengatur semua ini sudah pernah diperiksa, ya, tidak pernah ditangkap. Jadi yang atas-atasnya ini nggak pernah ditangkap. Ya, salah satunya
terduga oknumnya adalah RBT, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa RBT ini sudah diperiksa oleh kejaksaan, tetapi jaksa, hakim, polisi manapun nggak berani sama ini orang RBT. Karena RBT ini salah satu dari 5 ya orang kuat di Indonesia ya. Dia bukan 9 naga, tapi orang kuat secara hukum ya. Banyak kenalannya, banyak koneksi hukumnya, banyak koneksi jenderalnya, jenderal aparat penegak hukum ya. Salah satunya adalah Budi Gunawan. Kalau teman-teman lihat di berita yang pernah saya berikan sebelumnya, ya RBT itu pernah memberikan uang ke anaknya Budi Gunawan, teman-teman. Jadi sudah ada hubungan bisnis di antara mereka, otomatis mereka hubungannya dekat. Itulah makanya terkesan bahwa oknum ini kebal hukum. Ya gitulah teman-teman ya, balik lagi kita ini, apalagi saya ini cuma lawyer yang cuma bisa bicara dan bisa mengemukakan fakta yang ada. Tapi orang yang bisa menindak itu adalah kepolisian, teman-teman ya. Kapolri ya, dari Listio Sigit, Kabar Eskrim, Wahyu Widada ya, teman-teman, sama Kabid Propam. Nah itu mereka yang sebenarnya bisa membenahi, menangkap ya oknum-oknum yang nggak benar ini. Ya, mereka sebenarnya bisa membuat perubahan. Mereka sudah tahu siapa nama 5 besar gembong judi online, tapi satu pun mereka nggak tangkap, teman-teman. Ya, dan buat apa saya keluar-keluar terus? Makanya kenapa saya akhir-akhir ini sudah jarang teriak-teriak di podcast. Saya sudah jarang teriak-teriak di luaran, kalau teman-teman lihat ya. Dan bahkan saya ini sudah mau beralih profesi, maksudnya dalam hal ya tetap LQ Law Firm itu punya saya, ya saya mendirikan. Tetap LQ Indonesia Law Firm itu saya ada sumbangsinya di sana dan saya akan berkontribusi. Tapi saya mengurangi waktu saya sudah ya di LQ Law Firm. Yang tadinya 5 hari saya ngurusin law firm, sekarang paling cuma 2 hari teman-teman dalam seminggu ya. Sisanya 3 hari saya sedang membuat perusahaan keuangan ya yang berjudul Quotient Fund, bernama Quotient Fund. Karena saya berpikir mungkin saya lebih bisa membantu masyarakat Indonesia di dalam hal keuangan, teman-teman ya. Bagaimana mencetak orang-orang yang tadinya biasa-biasa aja bisa jadi kaya, teman-teman. Ya, makanya saya bikin kelas nih tanggal 7 sampai tanggal 9 September, tapi udah penuh kelas yang September ya, teman-teman. Jadi yang mau silakan daftar ke Oktober, teman-teman. Di Oktober ini sudah ada sekitar 15 yang daftar. Kita maksimal satu kelas itu 25 ya. Jadi masih ada spot 10 lagi di sini. Nah, gunanya apa saya mengajar mereka? Saya mau kasih tahu mereka cara mendapatkan uang, menghasilkan uang, ya, mempunyai kecerdasan keuangan dan strategi teknik saham, teknik option, teman-teman ya. Yang mana tidak mungkin rugi. Ketika saya bilang tidak mungkin rugi, pasti banyak orang skeptik. Benar, saya yakin. Ada orang merasa, mana mungkin Alvi ini nggak rugi, ya kan? Saya berikan tantangan. Saya berikan tantangan kepada kalian yang skeptik. Ya, kalian bayar trading seminar fee saya 15 juta, ikut kelas di saya. Ya. Nanti saya berikan sebuah strategi, satu strategi yang kalian bisa lakukan itu, ya. Kalau kalian melakukan strategi itu rugi, saya ganti uang seminar kalian 10 kali lipat. Gampang tuh, enak tuh. Enak tuh. Tetapi kalau ruginya kalian ikutin arahan saya. Kalau kalian gak ikutin arahan guideline saya dan kalian rugi, ya sudah. Ya toh, berarti kan ya memang kalian gak ngikutin kok strategi saya. Ya, strategi saya selama ini sudah diikutin oleh 75 orang yang sudah ikut trading sesi saya. Mereka buka akun, mereka trading setiap malam sekarang, dan mereka itu tidak ada satupun yang rugi. Gak ada satupun yang rugi. Ya, mereka semua untung di situ. Ya, kalian boleh percaya, boleh nggak percaya, nggak apa-apa. Ya, keuntungannya memang nggak terlalu besar, teman-teman ya. Per bulan itu antara 2-4%, nggak terlalu gede. Ya, tapi itulah selalu untung. Kenapa selalu untung?
Karena saya ajarin mereka cara untuk menjadi bandar. Cara untuk menjadi bandar, bukan jadi pemain di situ teman-teman ya. Jadi teman-teman, buat kalian yang mau merubah hidup, ya, luangkan 15 juta bayar trading seminar. Nggak mahal. 3 hari saya training langsung kalian di hotel di situ ya. Saya training dari pagi sampai sore di situ. Semua handout booknya saya kasih di sini ya, dan nanti kita praktek bareng. Kalau kalian trading nanti setelahnya dan kalian kalah, ya kan, setelah mengikuti resepi saya ganti uang seminar kalian 10 kali lipat. Situ ya. Ngerti ya teman-teman ya? Nah, jadi di sini kita udah bisa melihat bahwa yang saya ngomongin ini saya berani jamin, saya berani garansi. Kenapa? Karena saya pun membuka konsulting keuangannya. Jadi bagi orang-orang yang males, yang nggak ada waktu untuk trading, ya nantinya ini kita sediakan konsultasi. Kita bantu dia buka rekening di Amerika, kita bantu kita yang tradingin, jual beliin, nanti kita ambil profit sharing aja, keuntungan ya dari mereka bagi hasil 80-20. Jadi 80% buat si klien, 20% kita ambil dari profit teman-teman ya. Jadi kita cas itu tiap bulan ya dari keuntungan. Nah ini yang nanti akan menguntungkan. Kenapa? Nanti bisa dibuktikan teman-teman. Sejak saya buka quotient fund bertahun-tahun, ke depannya nanti tidak akan bisa rugi itu saya bilang ya. Tidak akan bisa rugi teman-teman. Saya sudah 15 tahun trading cara begitu, walaupun untungnya banyak, tapi saya tidak pernah rugi satu kali pun teman-teman ya. Nah jadi bagi kalian yang mau merubah hidup kalian dari trading, ayo ikut di sini ya. Karena ini satu-satunya cara. Dan teman-teman asal tahu bahwa bentar lagi ini ada tanda-tanda resesi ini udah dekat teman-teman. Di Indonesia ini, di Jakarta ini pengangguran udah naik 1000% ya. Menurut berita seperti itu. Dan deflasi 3 bulan berturut-turut. Pertanda buruk deflasi kenapa? Karena terakhir kali deflasi 3 bulan berturut-turut itu tahun 98 sama 2010 teman-teman. Ya 98 ketika krismon, dan 2010 juga ketika krismon. Ya jadi bersiap-siap berjaga-jaga. Amerika pun si Warren Buffett udah jual sahamnya 19,7 triliun. Jadi dia sitting on cash. Ya dan teman-teman kalau lihat minggu lalu hari Jumat pasar keuangan lagi turun nih teman-teman. Ya. Lagi turun dan keluar berita-berita buruk lainnya selain unemployment juga deflasi. Jadi berhati-hatilah karena tanda-tanda resesi itu udah ada. Dan resesi itu datang setiap 10 sampai 15 tahun sekali. Ya, 10 sampai 15 tahun sekali. 98, 2010, nah ini udah mau dekat-dekat 2024 nih ya. Teman-teman ya 2025 di situ itu kemungkinan akan ada resesi lagi teman-teman. Dan ketika ada resesi itu saham bisa turun 50%, 30% dengan mudah. Jadi lebih baik sitting on cash dulu, nanti kalau udah press baru masuk lagi teman-teman di situ. Ya, tapi tentu saja ini saran dan opini saya. Teman-teman boleh ikutin, boleh enggak, apa-apa. Ya, cuma sebagai intermezzo aja, sebagai teman sahabat saya mengingatkan teman-teman. Balik lagi tentang hukum tadi teman-teman ya. Tanur, apapun sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya mafia hukum, itu sekarang merancang cara-cara mereka yang busuk, cara-cara mereka yang melawan hukum, cara-cara mereka yang koruptif, teman-teman ya. Saya yakin mereka tidak akan lepas dari hukum Tuhan. Apakah di dunia ini nanti mereka akan dapat karmanya, ataukah ketika meninggal dia harus membayar, itu pasti dan selalu akan ada teman-teman. Ya, jadi kita lihat saja, kita tunggu saja tanggal mainnya, bagaimana nasib-nasib mereka tersebut. Ya, karena saya sudah melihat sendiri ya, salah satu contohnya si Lukas tuh, Lukas kan waktu itu sama kan, jadi pengacaranya Allianz sudah tersangka, ya kan pura-pura mau damai sama saya, tapi ternyata nggak damai dia, ya kan. Dia nggak damai, dia tusuk saya dari belakang di situ. Setelah saya cabut laporan, dia lapor, kan kurang ajar itu ya di situ ya.
dan direkayasalah sehingga saya kena tuntutan hukum, teman-teman. Nah, lepas dari hukuman dunia, akhirnya apa? Dia kena karmanya, teman-teman. Gak lama kemudian saat saya masih di penjara, si Lukas itu kena kasus. Ya, kena kasus Edi Sindoro, itu yang kasus Edi Sindoro. Ya, jadi dia kena kasus tipikor di sana ya. Kasus tipikor pasal 21 kalau nggak salah ya, tentang menghalang-halangi penyidikan, teman-teman. Dan dituntut 12 tahun, divonis 7 tahun di PN Jakarta Pusat. Dan saya diberikan hadiah sama Tuhan. Saya dilepasin dari penjara waktu itu ya, lepas dari penjara dan saya melihat bagaimana dia ditahan, bagaimana dia diadili di situ, teman-teman ya. Itu adalah sebuah hadiah yang Tuhan berikan kepada saya. Untuk saya melihat musuh saya, melihat lawan saya, ya dihajar sama Tuhan di situ ya. Jadi melalui tangan-tangan lain. Jadi walaupun orang-orang bilangnya, wah dia chairman lah, apalah. Chairman itu kan ngomongan di sini chairman, ya kan. Yang ada itu dia bukan chairman, yang ada itu dia babu, ya. Kenapa saya bilang dia babu? Ya karena dia dapat gaji dari papa saya. Dia dulunya babu papa saya itu di Bank Bira, teman-teman ya. Papa saya yang punya Bank Bira. Dia orang bagian legalnya, ya dia cari kerja sama bapak saya di situ, ya. Jadi kalau dia nggak kerja sama bapak saya, dia nggak ada nama sekarang, ya. Kalau nggak diterima kerja di bank, mau jadi apa dia di situ? Ya mungkin udah jadi gembel kalau kita nggak tahu, teman-teman ya. Jadi disitulah teman-teman kita bisa melihat bagaimana ya karma itu berjalan. Ya saya melihat tiba-tiba, lu kasih penjara. Ya, saya udah keluar, saya cuma 9 bulan, dia kena 2 tahun, dia jalanin tuh. Hampir 2 tahun dia di dalam penjara kan. Kan jadi apa di sini? Malah dia di penjara lebih lama dari saya. Ya teman-teman ya. Jadi kita bersyukurlah bahwa ada yang namanya karma dari Tuhan, orang jahat itu gak akan lepas. Jadi kalau Richard Tanur ini merasa dia bisa lepas dari hukuman dunia ya, Tuhan nggak bisa disogok nantinya. Tuhan saya ya, Tuhan kita ini bukanlah Tuhan Mamon, bukanlah Tuhan yang mengidolakan uang, bukanlah Tuhan yang mementingkan uang, teman-teman ya. Jadi dia kaya, dia nggak bisa suap Tuhan nanti, dia tetap akan kena, teman-teman. Kita lihat aja ya. Kalau menurut saya nanti dari putusan MA pasti memutuskan dia bersalah sih di situ, karena jelas-jelas nggak bener kok ini. Ini minimal penganiayaannya kena dong. Gimana sih orang dia lindes orang pakai ban mobilnya dia kok di situ, ngelindes orang sampai mati loh di situ. Masa kok dibebaskan tidak bersalah sama sekali? Itu mah ngawur lah, udah ngawurnya udah tingkat dewa, teman-teman ya. Jadi orang goblok aja bisa tahu, orang goblok aja bisa ngelihat. Kita nggak perlu hakim. Ya mau dibilang hakim itu dibelain kan sama ketua PN. Wah ini hakim hebat loh, hakim istimewa loh, hakim ini, hakim. Mana ada hakim istimewa, hakim hebat. Hakim istimewa sekalipun ngelihat duit langsung kalang kabut. Ya kan kita udah lihat kok banyak contoh-contohnya kok. Kok usah jauh-jauh, ketua KPK aja ngelihat duit langsung tersangka kan itu. Sekarang kan ketua KPK tersangka kan. Ya pemerasan kan di situ. Ketua KPK loh, kurang hebat apa dari polisi jadi ketua KPK ya toh. Tapi ngeliat duit ya udah KO juga di sini ya. Dan banyak contoh-contoh lain teman-teman ya. Wakil Kumham tuh, Wamenkumham ya kan, Edi Yares ya kan diduga terima suap untuk urusan AHU di situ. Ya, apa kurang hebat? Profesor dia bos, profesor pinter dia bos, ya. Tapi tetap aja kena di sini. Jadi teman-teman, demikian pendapat dan analisa hukum saya tentang kasus Tanur ya. Jadi kalau saya lihat nanti Tanurnya ini akan divonis bersalah di MA ya. Kita lihat aja kasasi jaksa pasti dikabulkan sih kalau menurut saya. 99% dugaan dikabulkan sini teman-teman ya. Oke teman-teman, saya ajarin teman-teman seperti itu biar untuk membuka wawasan teman-teman supaya tahu dan cerdas secara hukum teman-teman. Oke, terima kasih dan salam cerdas hukum.